Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat datang Sobat Desa di acara Ngopi, Ngobrol Pintar Akademi Desa. Saya, Ferika Panjaitan, akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam. Dan tema kita hari ini adalah kebijakan prioritas penggunaan dana desa, di mana telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andus Lutfi Latif MSI, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak? Terima kasih, Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja ya Pak, sebelum kita mulai diskusi kita yang sangat berat ini Pak, kita boleh cerita sedikit-sedikit ya Pak tentang Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa ini, tupoksinya apa ya Pak? Kegiatannya selama ini seperti apa Pak? Baik, kalau kita melihat Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa ini mempunyai tugas dan fungsi. Pertama adalah perumusan kebijakan prioritas pemanfaatan dana desa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Untuk pelaksanaannya ini meliputi penyusunan petunjuk teknis, juknis, bisa juga dalam bentuk sosialisasi ataupun monitoring dan memastikan bagaimana pelaksanaan dana desa ini sesuai dengan regulasi kita yang ada. Demikian Mbak Ferika. Oke, berarti di sini teman-teman kita tahu bahwa prioritas penggunaan dana desa itu adalah kunci utama dari Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Jadi Pak, langsung aja nih Pak, ada 3 ya Pak kalau nggak salah, itu apa aja Pak prioritas utamanya Pak untuk tahun 2022 ini? Di akhir bulan Agustus tahun 2021, kita sudah menerbitkan Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Prioritas penggunaan dana desa inilah yang dijadikan rujukan bagi seluruh desa kita di Indonesia. Bagi 74.962 desa-desa kita seluruh Indonesia di dalam hal perencanaan pembangunannya. Jadi prioritas penggunaan dana desanya itu pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Kenapa pemulihan ekonomi nasional? Karena kita dalam 2,5 tahun terakhir ini dilanda pandemi COVID-19. Sehingga ekonomi kita, pergerakan ekonomi di desa-desa kita banyak terganggu akibat pandemi COVID ini. Kemudian yang kedua, prioritas yang kedua adalah mensupport, mendukung program-program prioritas nasional. Tetapi program prioritas nasional yang didukung oleh desa ini adalah sebatas dan sesuai dengan kewenangan desa itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan juga bencana non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Dan di tahun 2022 ini agak sedikit berbeda ya Pak prioritas itu ya. Karena ada satu peraturan Pak yang mengalokasikan persentase dana desa 2022 itu bagaimana Pak? Rinciannya itu seperti apa Pak persentasenya? Memang betul, akhir tahun 2021 telah terbit Peraturan Presiden nomor 104 tentang rincian APBN, dana transfer APBN. Rinciannya itu untuk dana desa ini 40% dari total pagu dana di setiap desa itu diperuntukkan untuk jaring pengaman sosial, untuk bantuan langsung tunai yang diperuntukkan untuk warga kurang mampu yang ada di desa. Kemudian yang kedua, 20% diperuntukkan untuk ketahanan pangan, baik hewani ataupun nabati yang ada di desa-desa kita. Terus masih ada lagi 8% untuk penanganan COVID-19, yang mana penanganannya ini basisnya juga berbasis desa. Dari jumlah itu masih ada 32% yang kita berikan kesempatan kepada desa-desa untuk menentukan apa yang menjadi prioritas yang ada di desa-desa tersebut. Iya Pak, seperti itu. Iya. Iya. Ya, makasih Mas. Terima kasih kopinya. Selamat menikmati. Oke. Iya. Saya Pas coba dengan dulu acara ya. kita ya Pak, ngopi ya. Ternyata enak kopinya. Oke, kita lanjut Pak. Berarti yang 40% itu wajib ya Pak. Nah, bagaimana kalau ada suatu desa yang tidak mencukupi 40% untuk BLTDD Pak?
Ya, memang dalam Perpres 104 itu 40% itu wajib hukumnya untuk seluruh desa kita. Tetapi dari 74.000 lebih desa kita kondisinya kan beda-beda. Sehingga kalau kita merujuk PMK 190 bagi desa-desa yang memang tidak mencukupi, betul-betul karena kondisi realnya tidak ada, itu dimungkinkan untuk dilakukan realokasi. Tetapi realokasi ini bukan berarti untuk memuluskan apa yang menjadi program-program lain oleh kepala desa. Tetapi realokasi ini dimungkinkan kalau memang betul-betul secara nyata di desa tersebut memang sudah tidak ada lagi warga miskin. Mekanismenya adalah kita minta untuk melakukan musyawarah desa, lalu berita acara dari musyawarah desa khusus yang membahas realokasi itu disampaikan ke pemerintah daerah kabupaten setempat. Nanti pemerintah daerahnya, apakah itu bupati atau kepala dinas yang diberikan delegasi oleh bupati, menyampaikan perekaman terkait tidak sampainya 40% itu kepada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan kami minta untuk ditembuskan ke Kementerian Desa agar kami juga bisa memantau dan mengikuti itu, mengawal. Cuma perekaman itu sesuai dengan PMK 190 diberikan batas waktu kemarin itu sampai 13 Mei, tanggal 13 Mei. Jadi sebenarnya cukup waktu bagi desa-desa kita untuk melakukan perekaman dan realokasi bagi mereka yang memang nyata-nyata tidak ada lagi warga miskin yang sampai 40% dari total warga yang ada di desa tersebut. Seperti itu, baik. Kalau untuk yang 8% Pak, bagaimana Pak? Ini kan COVID udah mulai menurun. Itu kira-kira bagaimana? Apakah harus tetap dianggarkan atau tetap dilakukan kegiatan 8% atau bisa untuk kegiatan lain Pak? Ya, kalau memang di desa tersebut sudah tidak ada kasus COVID, maka yang 8% ini tidak boleh dipakai untuk membelanjakan, prinsipnya harus habis untuk COVID. Tapi dana ini tetap disimpan sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Nantinya juga toh kalau misalnya pemerintah sudah mengumumkan bahwa sekarang sudah tidak pandemi, misalnya sudah kembali endemi, COVID ini sudah endemi, maka 8% ini bisa saja dikembalikan untuk mendukung program-program lain yang ada di desa tersebut. Bisa untuk kegiatan padat karya, bisa untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lainnya. Demikian Mbak Verika. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak lebih spesifik ya. Kita kupas sedikit demi sedikit Pak tentang prioritas pemanfaatan dana desa ini. Pemerintah Desa Talok menginisiasi penguatan perekonomian warganya melalui BUMDes Mitra Taloka. Inisiasi ini diwujudkan melalui pemberdayaan potensi ekonomi warga dari sektor jasa ekonomi kreatif, yakni dengan membuat aplikasi digital Talokku. Akhirnya kita punya inovasi membuat sebuah platform yang membantu para pelaku UMKM ini dan pelayan jasa untuk tetap bisa berekonomi seperti itu. Awal terbentuknya muncul ide Talokku adalah dari permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Talok, terutama di masa pandemi ini. Kelebihan dari Talokku ini sendiri adalah karena ini dikerjakan oleh pemuda desa sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak melibatkan pihak lain untuk mengerjakan mulai dari nol. Itu didanai sepenuhnya dengan dana desa. Menghabiskan dana, kemarin kita support dana itu 22 juta dengan keterbatasan dana desa. Musim pandemi ini hanya 22 juta. Beberapa bentuk layanan yang sudah tersedia seperti pengumpulan sampah, penjualan produk, hingga layanan pembayaran secara non-tunai. Bahkan melalui aplikasi ini bisa melayani pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan tanah. Selain itu, Talokgo juga membantu dalam pemasaran dan pembinaan. Bisa membantu UMKM yang selama pandemi ini menjadi menurun, produksinya menurun, pemasarannya menurun.
Ini dengan adanya Talokgo, ordernya akan makin besar, artinya penghasilannya makin besar sehingga cukup membantu mereka dalam bertahan selama musim pandemi ini. Berkat Talokgo, jasa pijat saya bisa terbantu. Oke Pak, kita bakal bahas lebih dalam lagi nih Pak terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama itu kan tadi ada terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah itu bentuk kegiatannya seperti apa Pak? Apalagi di tengah pandemi ini kan supaya semakin meningkat seperti apa Pak? Baik, pertama adalah kegiatannya adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Ini dalam rangka menciptakan desa tanpa kemiskinan. Kemudian yang kedua, bisa dalam bentuk pembentukan, pengembangan, atau peningkatan kapasitas bagi pengelola-pengelola BUMDes. Jadi kita harapkan dari dana desa ini bisa dipakai untuk pengelola-pengelola BUMDes ini ditingkatkan kapasitasnya, agar mereka bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas unit-unit usaha yang ada di BUMDes, itu bisa lebih profesional, sehingga nantinya daya tarik wisata untuk desa wisata atau penjualan bagi yang punya usaha perdagangan, jual beli itu bisa lebih menarik bagi masyarakat. Oke, kemudian yang kedua itu prioritas penggunaan dana desa untuk prioritas nasional ya Pak. Itu ada, kalau nggak salah ada 5 poin ya Pak, itu apa-apa saja Pak poinnya? Pertama adalah kita dorong desa-desa itu melakukan pendataan, jadi kegiatannya kegiatan pendataan. Kemudian yang kedua pengembangan desa wisata. Kemudian yang ketiga penguatan ketahanan pangan. Ini boleh untuk nabati, boleh untuk hewani. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pencegahan stunting yang ada di desa. Lalu pengembangan desa inklusif. Oke, kita bahas satu-satu ya Pak. Boleh. Yang pertama nih terkait pendataan desa, itu desa melakukan pendataan seperti apa dan apa urgensinya Pak? Jadi kita harapkan desa-desa ini melakukan pendataan berbasis SDGs desa. Dan melalui pendataan ini akan ketahuan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, akan ketahuan dan terpetakan potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut. Lalu kemudian dari pendataan ini nanti yang kita harapkan dijadikan oleh desa sebagai basis perencanaan yang ada di desa. Dari pendataan ini akan terpetakan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di desa, dan itu yang harus dijawab melalui dana desa. Oke, kemudian berikutnya tadi ada desa inklusi. Itu bagaimana Pak bentuk kegiatan untuk mendorong pengembangan desa inklusi di desa? Kegiatannya antara lain adalah pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan. Ini meliputi perempuan-perempuan yang ada di desa, anak, kemudian masyarakat yang lanjut usia, mereka yang tergolong disabilitas, juga masyarakat miskin yang ada di desa-desa. Lalu berikutnya untuk kegiatan ini bisa dalam bentuk bantuan hukum bagi masyarakat marginal dan masyarakat rentan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan dan mendukung kegiatan peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang ada di desa-desa tersebut. Oke, kemudian berikutnya stunting. Seperti yang kita tahu Pak, stunting kan memang prioritas nasional di seluruh kementerian, tidak hanya Kementerian Desa. Nah, dari dana desa itu apa yang bisa mensupport pencegahan dan penurunan stunting di desa Pak? Jadi kegiatan-kegiatannya antara lain pertama adalah pengelolaan aplikasi EHDW, kemudian tindakan-tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting itu sendiri. Lalu kemudian tindakan promotif dan preventif ini melalui rumah desa sehat yang ada di desa. Kemudian kegiatan lainnya adalah layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ini antara lain bisa dalam bentuk kegiatan pendidikan anak usia dini, bisa untuk konseling gizi, bisa untuk penyediaan air bersih dan sanitasi
yang ada di desa-desa kita. Oke. Selanjutnya kita ke penguatan ketahanan pangan nih Pak. Seperti tadi di PP 104 disebutkan 20% untuk penguatan ketahanan pangan. Nah itu bentuk kegiatannya seperti apa Pak? Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan ketahanan pangan ini tentunya kita sesuaikan dengan karakteristik, dengan potensi yang ada di desa-desa tersebut. Jadi bisa dalam bentuk penguatan usaha-usaha di bidang pertanian, kalau desa itu karakteristiknya dan potensinya di bidang pertanian. Bisa juga dalam bentuk pengembangan usaha di bidang perkebunan, bisa di bidang perhutanan, bisa di bidang peternakan ataupun perikanan. Jadi kembali lagi desa itu memiliki potensi apa yang bagus untuk dikembangkan pada usaha-usaha peningkatan ketahanan pangan ini. Kemudian yang kedua, aktivitas kedua adalah dana desa ini boleh dipakai untuk pembangunan lumbung pangan yang ada di desa. Kita tahu di Indonesia ini banyak desa-desa kita yang punya potensial di bidang pertanian misalnya yang membutuhkan lumbung. Ini boleh dari dana desa. Kemudian yang kedua juga boleh dalam bentuk kegiatan pengelolaan pasca panen. Jadi kita tidak berharap begitu masyarakat panen lalu hasil panennya dijual. Tetapi harus ada dulu pengelolaan pasca panen yang ada di desa tersebut. Karena dengan pengelolaan pasca panen itu kita harapkan bisa terjadi penciptaan lapangan kerja, bisa peningkatan nilai ekonomi yang ada pada produk-produk unggulan yang ada di desa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga pengembangan ketahanan pangan yang lainnya selain yang saya sebutkan tadi, sepanjang itu dimiliki oleh desa tersebut dan dibahas dalam musyawarah desa bersama dengan masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu terkait desa wisata. Itu bentuk kegiatan seperti apa Pak untuk pengembangan desa wisata di desa? Nah, kebetulan sekali kita sekarang berada di situ Cicerem, Desa Kaduela, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat yang saya lihat sangat indah. Di sini ada danau alam yang sangat luar biasa potensinya. Dan pengelolaan danau seperti ini dijadikan sebagai tempat wisata oleh desa itu memungkinkan dipakai dari dana desa. Karena dana desa boleh dipakai untuk pengadaan, untuk pembangunan, untuk pengelolaan, pemeliharaan, sarana prasarana desa wisata. Jadi kalau desa itu punya potensi untuk desa wisata, maka dana desanya boleh untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang wisata yang ada di desa. Kemudian berikutnya dalam bentuk kegiatan promosi. Jadi dana desa boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan mempromosikan potensi lokal yang ada. Tetapi jangan dipaksa-paksa. Kalau misalnya desanya punya potensi untuk dikembangkan silahkan. Tetapi kalau misalnya sudah sangat banyak berdekatan ya tentu kita cari varietas lain, kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung desa tetangga yang mungkin sedang mengelola desa wisata. Kemudian berikutnya dana desa ini boleh dipakai untuk pelatihan bagi pengelola desa wisata agar mereka bisa dengan pelatihan itu mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan keterampilan, mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana melayani pengunjung secara baik sehingga pengunjungnya bisa datang berkali-kali dan mengajak yang lain untuk bisa datang di tempat wisata tersebut. Kemudian bisa juga dana desa ini dipakai oleh desa di dalam rangka melakukan aktivitas kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendorong pihak ketiga ini masuk kepada desa-desa wisata untuk melakukan investasi di dalam rangka pengembangan dan peningkatan layanan yang ada di desa tersebut. Oke, berarti bisa untuk pembangunan, bisa untuk peningkatan kapasitasnya, boleh. untuk juga dengan pihak ketiga ya Pak? Betul. Oke, kita mungkin sekarang boleh sambil keliling-keliling ya Boleh, Pak, sambil iya. melihat pemandangan di sini Pak, sambil ngopi lagi. Pemerintah Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, mempunyai komitmen untuk pengembangan dan pemeliharaan wisata Telaga Biru Cicerem.
Dengan adanya dana desa yang digelurkan oleh pemerintah pusat, alhamdulillah di situ salah satu penggunaan dana desa bisa untuk pengembangan wisata yang ada di desa, sehingga ada pengembangan, ada kenaikan, baik itu dari segi pendapatan ataupun dari kunjungan wisata. Sebelum pandemi COVID-19, setiap harinya sekitar 1.000 wisatawan berkunjung ke lokasi wisata yang dikelola oleh BUMDes Area Kemuning ini. Sebesar 500 juta hasil pengelolaan objek wisata tersebut menjadi pendapatan asli desa. Dari tahun 2017 sampai tahun sekarang sudah memberikan penyertaan modal sebesar 100 juta. Dan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar 100 juta yang diharapkan untuk pengembangan wisata sehingga meningkatkan PAD serta pendapatan masyarakat. Selain itu, objek wisata Telaga Biru Cicerem juga memberikan peluang usaha bagi 40 orang pedagang yang berjualan di kios sekitar telaga, sekitar 14 orang juru foto keliling, dan 200 orang warga desa dipekerjakan oleh BUMDes Area Kemuning. Semuanya tidak ada dari desa lain, semua memberdayakan warga desa Kaduela. Kita membangun Telaga Biru Cicerem ini dengan hasil yang ada dari Telaga Biru Cicerem, kita kembalikan untuk membangun wisata Telaga Biru Cicerem ini. Ya Pak, apa kabar Pak? Sehat, Sehat ya, alhamdulillah. Pak? Selamat Assalamualaikum, siang, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha, wabarakatuh. Damang? Alhamdulillah Damang sehat. Oke Sobat Desa, sekarang kita udah bersama dengan Kepala Desa Kaduela, di mana tempat desa wisata Telaga Biru Cicerem ini. Pak, boleh dijelaskan sedikit nih Pak, ini katanya dana desa semua ya Pak, untuk Ya. membangun desa wisata ini Pak. Bagaimana Pak pemanfaatan dana desa sehingga bisa menjadi desa wisata yang bagus sekali ini Pak? Alhamdulillah dalam rangka 2020 kita masuk dana desa 100 juta itu untuk penyertaan modal investasi ke Telaga Biru Cicerem. Sebelumnya kita 50 juta itu untuk penyertaan modal ke BUMDes Area Kemuning. Alhamdulillah pemberdayaan masyarakat di desa kita meningkat dalam rangka pengembangan wisata di Telaga Biru Cicerem ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya selanjutnya kita mengadakan ada namanya itu pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Di sini potensi masyarakatnya jadi bukan tani aja, kebanyakan dari wisata dan perikanan dan pertanian itu saja. Jadi Pak, sekarang nih pendapatannya sudah berapa nih Pak untuk desa wisata ini per tahun? Per tahun alhamdulillah kita bruto ya, bruto kemarin tuh sampai 4 miliar, 4 M. 4 miliar ya. 4 miliar, ya, angka 4 yang miliar. sangat besar. Ya, besar sekali. Ya, tapi untuk tenaga harian kita mencapai 2 miliar lebih karena itu untuk sehari-hari kita langsung bayar. Itu nanti ada sharing ke desanya itu tahun kemarin 586 juta. Hampir 600 juta. Hampir 600. sharing ke desa. Berarti PADes-nya itu ya Pak? Iya, Sekitar PADes-nya. 500 itu ya? Sedangkan dana desanya cuma 700 lebih, 700 jutaan. Hampir Wah, mendekati hampir jumlah mendekati. dana desa. Hampir Luar mendekati biasa. dana desa. Jadi untuk kedepannya kita menjadi desa mandiri. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Amin. Jadi saya sebagai kepala desa untuk semangat menggali PAD desa. Oh, iya. Jadi ada beberapa titik lagi pengembangan wisata di desa kita ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih besar lagi. Saya pengen jadi seperti di Ponggok gitu. Itu kedepannya. Luar biasa sekali Pak. Semoga desa wisata di sini Pak terus berkembang, masyarakat juga semakin semangat membangun desa dan desa bisa semakin mandiri lagi. Dan meskipun tidak ada dana desa, desa ini tetap bisa terus beraktivitas ya Pak, perekonomian tetap tinggi ya Pak. Dan yang harus kita bangga, Mbak Verika, ternyata untuk pengelolaan desa wisata di sini dari dana desa ini pemberdayaan masyarakatnya luar biasa. Tidak ada satupun tenaga kerja mulai dari tukang parkir sampai dengan yang mengelola gazebo, perahu-perahu di sini ini semuanya adalah warga lokal, warga desa. Luar biasa. Luar biasa. Dan salut
Pak Kades karena dana desanya bisa dimanfaatkan secara optimal. Siap. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih atas Sama-sama. informasinya Pak. Mbak Vera, Hatur sama-sama. nuhun Pak Kades. Pak Direktur, terima Siap. kasih banyak sudah nyampe ke Desa Kadela, Kecamatan Pasawan, Kabupaten Kuningan yang telah menyepot desa kami, Terima terutama BUMDes-nya. kasih. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa datang lagi ke tempat ini dan kondisinya bisa lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Pak, kami izin untuk keliling lagi Pak, Oh, melihat-lihat Pak. Silahkan, terima Ya. kasih Mbak. Hatur nuhun Vera, pisan. ya. Izin, Pak. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Wanurejo yang berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, mempunyai beragam potensi yang tersebar di setiap dusun. Desa Wanurejo mempunyai beraneka ragam potensi yang tersebar di setiap dusun. Jadi 9 dusun ini, setiap dusun ada satu kesenian. Dengan beragam potensi seni budaya dan kerajinannya, maka Desa Wanurejo diproklamirkan menjadi Desa Wisata Budaya dan Kriya. Dan saat ini Desa Wanurejo sudah mendapatkan SK Bupati Magelang sebagai desa wisata atau desa budaya. Sebagai bentuk dukungan pemerintah desa untuk mengembangkan serta melestarikan seni budaya dan kriya, serta mengacu program SDGs desa, maka pemerintah desa melalui bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mengalokasikan anggaran dari dana desa sebesar 86 juta untuk kegiatan ini. Adapun beberapa kegiatan yang dibiayai dari dana desa antara lain kegiatan gelar budaya Desa Wanurejo atau yang dinamakan Hari Jadi Wanurejo, kegiatan saparan desa, kegiatan saparan dusun yang diadakan di Dusun Gedongan, sarana prasarana kesenian, alokasi anggaran untuk BUMDes dengan tujuan untuk pengembangan kegiatan pariwisata desa serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga Desa Wanurejo. Saya di sini bersama tim BUMDes diberikan tugas untuk mengelola Balkondes atau Balai Ekonomi Desa yang di dalamnya ada restoran dan homestay. Dan ada satu program lagi sebenarnya, itu kita mulai dari awal pandemi, kita mengakomodasi masyarakat Wanurejo untuk membikinkan lapak kuliner yang terdapat di bekas Balai Desa Lama. Kegiatan revitalisasi kelembagaan lokal dan pelestarian budaya sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Mengarahkan Desa Wanurejo sendiri untuk tetap mempertahankan budaya, di mana alokasi anggaran dana desa yang waktu itu di awal-awal adanya dana desa sudah digunakan untuk infrastruktur, akhirnya melalui bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mulai dialihkan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan seni, budaya, dan juga kriya. Kelembagaan desa harus diperkuat karena merupakan komponen vital yang mendorong keberlanjutan pembangunan. Keterlibatan semua elemen desa, kuat dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat akan menjadi penopang kehidupan kebinekaan di desa, serta pendorong tercapainya SDGs desa. Oke Pak, tadi kita udah bahas terkait dengan kegiatannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, pengaplikasiannya di desa bagaimana. Nah sekarang kita mau nanya Pak, ini bagaimana cara penentuan dan penetapan prioritas penggunaan desa supaya sesuai dengan kebutuhan yang di desa, kebutuhan masyarakatnya, potensinya, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Verika. Kita nggak terasa sudah di atas perahu ini ya. Iya Pak, benar. Ya, jadi memang dalam
penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa, berulang kali Gus Menteri menyampaikan bahwa di dalam penetapan prioritas harus merujuk pada hasil pendataan. Dari hasil pendataan inilah, seperti yang saya kemukakan tadi, akan ketahuan, akan terinventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di desa, persoalan-persoalan yang ada di desa. Jadi basis perencanaan pembangunan di desa itu harus didasarkan dari persoalan dan permasalahan yang ada di desa. Makanya program-program kegiatan yang ada di desa harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana caranya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Maka perlu pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakatnya melalui musyawarah desa. Jadi berkualitas tidaknya musyawarah desa itu bisa dilihat dari semakin banyak keterwakilan masyarakat yang hadir pada musyawarah desa tersebut. Disitulah masyarakat, ada kelompok pemudanya, ada disabilitasnya, ada tokoh perempuannya, semuanya menyampaikan apa yang menjadi prioritas dan didiskusikan dalam musyawarah desa tersebut. Kemudian program-program itu kita harapkan untuk dilakukan secara swakelola, kemudian melalui kegiatan padat karya tunai, lalu kemudian kegiatan-kegiatan itu harus bersifat transparan, harus bersifat partisipatif, harus terbuka untuk masyarakat, bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana program-program kegiatan yang ada di desa ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, sustainable, itu yang kita harapkan. Begitu Mbak Verika. Ya Pak, luar biasa sekali. Berarti semua harus peran masyarakat ya Pak, turut Ya, serta ya. kita harus melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut. Kemudian dana desa ini udah 8 tahun ya Pak dikucurkan. Ya, sejak tahun sejak 2015. Nah sampai sekarang tuh apa sih Pak capaian yang ada desa yang terlihat di desa? Dana desa ini ada sejak tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2022 ini pemerintah mengucurkan anggaran yang sangat besar. 468 triliun rupiah dari 2015 sampai 2022 ini. Lalu kemudian kalau ditanyakan apa yang menjadi output hasil dari dana yang sekian banyak, sekian besar ini, kita bisa melihat beberapa aktivitas yang menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Menurut data Pusdatin di Kementerian Desa, ternyata di seluruh desa ini dari Aceh hingga Papua itu sudah dibangun lebih dari 300.000 kilometer jalan panjangnya. Terus sudah dibangun 1,5 juta meter jembatan. Terus kemudian ada pembangunan pasar 12.000 unit, pembangunan dan revitalisasi pasar-pasar desa. Ada 42.000 kegiatan-kegiatan atau unit-unit usaha BUMDes. Itu semua adalah kegiatan di dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat desa. Kemudian di samping itu ada pula kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini Mbak Verika juga banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat di desa ini. Ada pembangunan MCK, itu data di Pusdatin kami 443.000 aktivitas pembangunan MCK. Kemudian ada kegiatan Polindes, sudah 14.000 juga unit di desa-desa kita. Ada 42.000 posyandu, posyandu juga sangat banyak. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan pendidikan anak usia dini, PAUD, terus air bersih, sanitasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita di desa-desa. Luar biasa, sudah banyak sekali ya Pak Ya, capaiannya 8 tahun ini ya. Tentunya pasti banyak kendala juga Pak yang terjadi. Ya, tentu namanya program yang ada di desa dengan jumlah desa kita yang sangat banyak, hampir 75.000 ini tentu ada saja kendala yang kita hadapi. Bukan hanya kendala salur, tetapi juga kendala dalam hal pemanfaatannya.
seperti apa, Pak? Kalau Mbak Verika nanya seperti apa kendala salurnya, pertama kita masih menemukan beberapa desa dalam hal penetapan APBDes-nya itu masih lambat, masih telat. Sehingga kalau APBDes ini telat, pasti mempengaruhi cepatnya penyaluran, percepatan penyaluran. Kemudian yang kedua, kita juga masih menemukan di beberapa kabupaten ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal oleh pemerintah daerah. Misalnya ada kebijakan di salah satu kabupaten, dana desa ini tidak boleh dicairkan dulu, tidak boleh berproses administrasinya karena ada audit internal oleh inspektorat setempat. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Maksudnya sambil berjalan auditnya, kemudian dana administrasi untuk penyaluran dana desanya ini juga harus jalan terus. Kemudian berikutnya kendala yang kita temukan adalah sinkronisasi terkait data penerima. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang menerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga lain ini yang harus disinkronkan dulu. Karena kita tidak mengharapkan ada double penerima, misalnya dapat bantuan sosial dari Kemensos, atau dari pemerintah provinsi, atau dari pemerintah kabupaten, kemudian juga dapat dari BLT Dana Desa. Jadi itu kendala-kendala terkait dengan kendala salur. Di samping itu juga ada kendala pemanfaatan. 74.000 lebih desa kita, hampir 75.000 ini punya dinamika, punya kondisi, keadaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Makanya dibutuhkan antar kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta tentunya membutuhkan sinkronisasi. Makanya karena dana desa ini kan sangat seksi persoalan desa ini sampai ada 3 kementerian yang tangani terkait tata kelola pemerintahannya oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau ada desa yang mau dileburkan, desa yang mau dimekarkan, ada sengketa batas wilayah desa, terus terkait pemilihan kepala desa, itu menjadi domain Kementerian Dalam Negeri. Kemudian tata kelola keuangannya, penetapan pagunya, besaran pagu, indikator-indikator seberapa banyak dana desa didapatkan oleh desa tersebut, dilihat dari indikatornya itu menjadi domain Kementerian Keuangan. Kami di Kementerian Desa tentu fokus pada bagaimana mengawal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di 74.962 desa kita di seluruh Indonesia. Jadi butuh sinkronisasi antar kementerian dan lembaga. Kemudian nih Pak, terakhir nih Pak, ini kan sekarang kita bulan Juni biasa udah mulai menyusun ya Pak, untuk tahun 2023. Nah, nanti arah kebijakan 2023 nanti seperti apa Pak? Sebenarnya amanah PP itu di akhir tahun prioritas penggunaan peraturan Menteri Desa terkait prioritas penggunaan dana desa sudah harus terbit. Tapi kita selalu lebih awal. Kalau tahun 2022 ini akhir Agustus sudah terbit. Nanti tahun 2023 insya Allah kita tidak jauh-jauh dari bulan Agustus. Targetnya sudah terbit prioritas penggunaan dana desa yang nantinya bisa dijadikan rujukan oleh desa-desa kita di dalam penetapan prioritasnya. Makanya bukan di bulan Juni, tapi bahkan di pertengahan Mei, Direktorat kami sudah melakukan rapat awal membahas isu-isu terkait apa yang menjadi isu yang hangat untuk penggunaan dana desa di tahun 2023 nanti. Pertama, isu-isu tersebut ini terkait dengan dana operasional yang diminta oleh desa-desa kita. Dana operasional desa yang 3%. Ini sementara menjadi kajian dan pembahasan kami bagaimana nanti implementasinya ini tentu dengan mengharapkan arahan dan petunjuk pimpinan. Kemudian yang kedua, isu lain yang kita masukkan nanti di tahun 2023 ini masih sangat relevan terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Karena pandemi COVID yang 2,5 tahun terakhir ini kan
sangat berdampak pada masalah ekonomi yang ada di masyarakat desa-desa kita. Kemudian dana desa juga diharapkan bisa mengintervensi percepatan eliminasi TBC. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021. Di samping itu kita juga sedang membahas bagaimana layanan kesehatan di tiap desa ini meningkat. Ada peningkatan layanan kesehatan. Misalnya bagaimana di tiap desa ini harus ada perawat misalnya. Di samping isu-isu yang saya kemukakan tadi, tentu prioritas yang ada saat ini tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam tentu masih kita pertimbangkan dan menjadi kajian. Oke. Ya Pak, nggak terasa kita udah di penghujung acara nih Pak. Sebelum kita tutup, boleh kasih satu closing statement nggak Pak untuk Sobat Desa? Ya, sahabat desa, sekarang kami di Desa Kaduela, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, di mana desa ini menggunakan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Tentunya kita berharap agar kegiatan ini bisa mendorong transformasi ekonomi. Kemudian secara perlahan-lahan kita harapkan kegiatan transformasi ekonomi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini. Kita berharap desa-desa lain di seluruh Indonesia punya inovasi-inovasi, punya kreativitas-kreativitas di dalam memanfaatkan dana desa di desanya masing-masing. Luar biasa Pak. Tapi sebelumnya ya, Mbak Verika, sebelum Mbak Verika tutup, saya ingin menghadiahi pantun nih kepada sahabat desa kita. Pantunnya, bukan tuna sembarang tuna, ikan tuna terbang di bawah angsa, bukan dana sembarang dana, dana desa ada untuk masyarakat desa. Luar biasa Pak pantunnya ya. Terima kasih Sobat Desa semua sudah menyaksikan Ngopi Akademi Desa. Nah, hari ini kita sudahi kegiatan hari ini. Sebelum Bapak udah pantun, saya juga pantun tentunya untuk menutup acara ini. Jalan-jalan ke Sukabumi, langitnya indah cerah sekali. Demikian Ngopi bareng Pak Lutfi, sampai jumpa di lain hari. Bye!